selamat malam semuanya. Hari ini kita ketemu di acara kita podcast Pojok Cerita Seputar Cinta. Sahabat keluarga, hari ini kita mau ngomongin satu hal yang seru banget terkait dengan persiapan pernikahan. Mungkin sahabat keluarga yang baru join, ada beberapa yang memang sudah menikah. Jadi hari ini kita mau mungkin kembali mengenang masa-masa sebelum sahabat keluarga menjawab yes I do gitu ya. Atau mungkin beberapa sahabat keluarga yang join di dalam kesempatan malam hari ini sedang menimbang-nimbang untuk menikah. Dan hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan Alan, sang pengantin baru yang baru saja menikah kurang lebih 10 hari maybe ya. Jadi kayak masih seru-serunya nih buat ngobrolin hal ini. Kita nggak nunggu lama-lama ya, kita ngobrol aja langsung sama Alan di dalam kesempatan malam hari ini. Ini bakal seru banget. Len, selamat malam Len. Apa kabar Len? Baik. Len, boleh cerita dong sebagai pengantin baru apa sih bedanya waktu kamu masih sendiri sama sekarang kamu sudah berdua? Jadi kalau dibilang apa sih yang beda? Otomatis yang beda pertama kali ya status, kemudian biasanya tidur sama Kofi, sekarang bertiga sama Mamas gitu kan. Aku manggil suamiku cie suami Mamas ya kan. Tapi hal yang paling berbeda, yang paling signifikan sih kalau dulu mungkin banyak hal yang kita nggak lihat seasli aslinya, tapi ternyata pas lagi sekarang, oh ternyata begini ya, oh ternyata begitu ya, oh kebiasaan-kebiasaannya yang dulu toleransinya mungkin kayak oh ya udah paling kalau misalnya rada berantakan ya udahlah ntar lagi dia juga pulang gitu kan. Tapi kalau sekarang kayak memang beda karakter, beda kebiasaan, itu bikin rada-rada jadi shock terapi juga sih kayak oke, baru beberapa hari, masa beberapa hari aja langsung ribut, tahan gitu kan. Jadi masih ngelatih komunikasi awal gitu sih Pak Endi tentang kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kalau dulu kita cuma ngelihatnya sebentar-sebentar, tapi kali ini ngelihat kebiasaannya yang kayak 24/7 ya kan, 24/7 dilihat gitu. Itu sih yang paling berbeda di situnya gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang bikin kamu kaget? Ya banyak. Oke. Suaranya hilang. Suara Bapak hilang. Harus pakai, Bapak suaranya hilang. Udah ini kacau banget nih. Teknologi trouble ya. Nah, karena hujan terus kan? Iya benar. Oke, terus? Iya, jadi kalau yang bikin kaget banget sih karena emang sekarang yang tadi aku bilang 24/7. Kalau dulu kan mungkin even kita misalnya pacaran agak lama gitu kan, tapi kemudian dalam persiapannya udah banyak karakter asli kan mulai muncul ya selama mempersiapkan pernikahan tuh, karakter aslinya muncul, how we deal with conflicts gitu kan dan lain-lain. Yes. Paling apa sih bikin shock itu sih kayak bener-bener yang kebiasaannya tuh harus dihadapi 24/7 itu gitu loh. Kalau dulu kan kayak oh ya udah bentar lagi dia juga balik, oh ya udah gitu. Nah kalau sekarang tuh harus gitu, terus kayak kebiasaan kita juga yang harus kita standar kita yang mungkin ada hal yang harus kita rendahkan gitu kan demi menjembatani antara kebiasaan kita berdua gitu. Itu sih yang paling bikin shock, apalagi baru 12 hari kan ya, nggak sebanding lah dengan pengalamannya Pak Endi Waduh, apalagi pengalamannya Bu Krisna ya. Dahsyat. Itu udah bukan lagi, udah pakarnya. Tapi ini menarik ya, dan kayaknya mungkin ini menjadi sebuah situasi yang pasti akan dialami oleh semua orang yang baru saja menikah. Terkaget-kaget itu pasti, terus kudu adaptasi sama beberapa hal yang baru. Jadi buat sahabat keluarga yang mau mempersiapkan diri untuk menikah, itu paketnya udah harus siap sekalian sama itu semua. Jangan sampai nanti habis baru menikah udah langsung shock duluan gitu ya. Jadi kesiapan hati itu penting. Len, ngomongin soal pernikahan nih, kita ngomongin soal pernikahan. Ada nggak kendala-kendala yang kamu rasa ini, bahkan mungkin yang tak terlupakan ketika kamu sedang mempersiapkan pernikahan? Apa, Len? Kan kalau misalnya kami berdua, kita nyiapin nikah itu kayak jauh ya, setahun lebih dikit lah dari tanggal pernikahannya. Artinya saat itu kan belum ada pandemi gitu kan Pak. Itu kayak masih everything nggak smooth sih, tapi kayak lebih
orang tuh biasa suka ngasih saran gini, nanti kalian semakin mendekati hari akan semakin banyak perintilan-perintilan yang menjadi pertengkaran kan gitu. Nah, biasanya tuh pertengkaran orang lain mungkin lebih ngebahas tentang persiapan dalam arti ya apa sih namanya, yang mana pilihan baju, pilihan tempat, pilihan makanan segala macam. Tapi ternyata kejadian yang unik bagi kami adalah dalam sudah di tengah-tengah persiapan tersebut, ternyata kan di bulan Februari waktu itu masih calon mertua ya, kalau sekarang udah mertua. Itu stroke gitu kan. Di Jawa Tengah sana, sehingga harus dibawa ke sini gitu kan, dan mengalami pengobatan dan lain-lain. Nah, itu udah tantangan yang menurut aku cukup bukan cukup lagi, tapi tantangan yang besar gitu. Wah, itu mah nangis Bombay juga di situ banyak lah. Aku mau bilang bahwa nggak mungkin persiapannya itu tanpa air mata ya kan, pasti ada lagi ribut-ribut dan lain-lain. Kemudian ternyata tantangan yang berikutnya adalah masa pandemi dari Februari kan, kemudian pandemi itu start bulan Maret kalau nggak salah. Nah, itu jadi kayak di Indo Maret kan? Ya, di Indonesia Maret. Nah, kemudian akhirnya banyak banget persiapan-persiapan yang harus ditunda dan lain-lain, termasuk diantaranya adalah masalah lamaran dan lain-lain gitu kan. Itu hal-hal yang faktor-faktor faktor-faktor penyebab kami berdua tuh sangat bergumul gitu kan. Nah, selain dari dua hal ini sendiri, kami berdua kan juga pribadi yang sangat berbeda ya, dalam arti dari segi budaya aja kami berdua beda banget. Mamas tuh orang Jawa Tengah, sementara aku dari Sumatera Utara gitu kan. Jadi banyak hal yang gap ya, yang harus benar-benar dijembatani di antara kami berdua gitu, dan ternyata ya itu ternyata ya sampai saat ini. Jadi gini Pak, aku mau share, kami berdua memilih tunggu. Ini Bu Krisna pertanyaannya jahil banget nih, pengalaman malam pertama kayak gimana, tapi diabaikan saja dulu. Oke, terus apa lagi kendalanya? Ya, jadi kalau ngomong tuh gini, memilih ayat untuk pernikahan kan saat pemberkatan di gereja. Ada satu ayat yang sebenarnya aku ini banget sangat tersentuh gitu kan, dan aku mendiskusikan itu dengan Mamas gitu kan, dari salah satu kitab itu 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 19, there is no fear in love. Jadi dalam cinta tuh nggak ada ketakutan, dan aku ngerasa sebenarnya sejak awal jadi aku cerita gini, sahabat keluarga yang mendengarkan, perbedaan budaya itu sangat bagi beberapa orang mungkin nggak masalah, tapi bagi beberapa orang lainnya itu juga menjadi suatu hal yang sangat prinsipil. Dan aku sempat merasa sangat ketakutan gitu Pak, rasa khawatir gitu kan, gimana nih dengan perbedaan budaya, apakah keluarga dia bisa menerima aku, apakah keluarga aku bisa menerima dia gitu kan. Nah, terus ketakutan ketika calon mertua sakit, terus ketakutan ketika pandemi berlangsung, apalagi ketika pandemi kan kami berdua dari segi pekerjaan juga bergumul banget kan, ketika shifting atau ketika WFH, ternyata banyak banget hal-hal yang membuat kami itu takut. Tapi itu ayat kayak menguatkan supaya takut sih nggak masalah, tapi lu jangan sampai gentar dan putus asa gitu kan. Nah, itu sih yang sangat memampukan kami gitu loh. Aku sampai lupa tadi Pak Endi tanyanya apa ya. Kendala, tapi enggak, kamu sudah menjawab. Tapi memang ya, maksudnya kayak Alan kan ini baru married 12 hari, dan memang situasinya Alan ini mungkin juga dirasain sama beberapa teman-teman yang menjalani pernikahan di masa-masa pandemik. Stresnya tuh kayak double ya kan, satu sisi nyiapin pernikahan, terus kayak ada beberapa rencana yang akhirnya harus gagal, resepsi udah nggak bisa diadain gitu, jadi bisa kebayang banget tuh betapa stresnya. Tapi menarik sekali tadi Alan menutup dengan sebuah kalimat bahwa di balik segala kendala tetap ada kekuatan yang Alan dan pasangan rasakan ketika Alan ingat kembali tentang sebuah nasihat bijak gitu ya, bahwa cinta itu yang akan mengalahkan segala ketakutan, dan tentunya bukan cuma sekedar cinta kita dengan pasangan, karena ketika kita menjalani relasi mengikutsertakan yang di atas, pasti yang di atas bakal menolong kita untuk bisa melewati semuanya ya. Dan betul. Sebelum ngomongin persiapan pernikahan yang penting nih, soalnya kan tema kita Before You Say I Do kan, berarti ngomongin soal apa sih persiapan-persiapannya. Kalau aku boleh tanya sebelum kamu menikah dulu, harapan-harapan apa sih yang kamu miliki, dan kira-kira menurut kamu terrealisasi nggak di dalam kehidupan pernikahan yang sekarang? Waduh, yang baru 12 hari ini.
Baru 12 hari Iya, terrealisasi. bener. Gimana? Sebenarnya kalau aku bilang gini, aku nggak tahu ya dengan banyak teman-teman yang lain. Tapi biasanya kalau aku sendiri sejak masih remaja lah ya, ketika mulai merasakan yang namanya jatuh cinta dan lain-lain, itu pasti punya gambaran ideal kan, gambaran ideal pernikahan seperti apa, rumah tangga seperti apa yang mau dibangun nanti gitu kan. Nah, cuma kan kalau berbicara gambaran ideal itu belum tentu menjadi sebuah kenyataan gitu. Yes. Misalnya kayak, jadi aku selalu bilang kayak, oke, gue nanti pengennya begini nih. Oh, nanti pengennya tinggalnya ya berdua. Kita harus sesusah apapun harus berdua di atas kaki sendiri, nggak boleh numpang hidup sama siapa gitu kan. Apalagi kalau misal nanti dalam rumah tangga terlalu diintervensi dengan mertua atau orang tua gitu kan. Tapi kan kenyataannya jalan-jalan yang harapan yang kami rencana yang kami rancangkan itu belum tentu rancangan Tuhan juga gitu. Ternyata ada banyak kejutan di dalamnya gitu dan itu yang harus mesti tarik ulur dalam arti ada fleksibilitas yang mesti yang mesti dimaklumi, yang mesti dijalani gitu kan, yang mesti aku mau bilang itu sebagai berdamai dengan situasi seperti itu gitu loh. Kadang-kadang suka ketawa ngakak sendiri juga kan, ya ampun dulu nggak pengennya begini tapi kenyataannya begitu gitu. Tapi ya udah mau diapain ya, yang penting kan harus move forward gitu kan, kita ke depan, jangan ngebahas mulu yang ke belakangnya itu harapannya seperti apa banget gitu kan. Karena kalau misalnya kita hidup hanya dalam pada impian-impian yang nggak jadi kenyataan, ya itu kan bakalan bikin kita stres sendiri juga gitu loh Pak Endi. Jadi memang satu sisi sebenarnya nggak ada yang salah dong punya harapan ya. Jadi sahabat keluarga yang mau merit nih, nggak ada yang salah kok punya harapan, berharap nanti punya kehidupan keluarga yang bakal seperti apa, bahkan harapan terkait merancangkan pernikahan seperti apa. Tapi seperti yang Alan bilang tadi, tapi kita harus terbuka bahwa realitasnya belum tentu gambaran ideal kita itu bisa kita dapatkan. Dan itu hanya menolong kita untuk tetap bisa menikmati kehidupan pernikahan. Ngomongin soal restu orang tua nih, ini penting banget kan. Tadi Alan sempat cerita bahwa Alan itu datang dari latar belakang budaya yang berbeda antara Alan dan sang suami gitu. Gimana nih Lan caranya untuk mendekati orang tua sehingga sampai akhirnya kemudian mendapatkan restu? Ini pasti jadi tips bagus juga buat sahabat keluarga yang lagi bergumul atau lagi backstreet mungkin dari orang tua. Gimana Lan? Iya. Kalau aku sebenarnya perbedaan budaya itu yang paling merasa takut ya, sempat merasa sangat takut itu aku, bukan emang Mamas lebih kayak lebih legowo, dan bukan kebetulan juga sih, ternyata keluarganya Mamas dalam arti mertua aku saat ini tuh punya obsesi tersendiri. Dia sangat senang budaya Batak gitu kan. Nah, jadi akunya ke dia mungkin lebih mudah gitu kan. Ya, nah, cuma yang menjadi ketakutan adalah aku, karena kan aku membutuhkan waktu. It was almost 1 year, kayak hampir setahun baru memutuskan untuk benar-benar memperkenalkan calon suamiku ya saat itu, masih pacar malah. Ada orang tua aku dulu, berdua dulu waktu itu, maksudnya papa sama mama dulu, baru kemudian setelah diperkenalkan ke rumah gitu. Pertimbangannya bukan gimana-gimana, aku belajar dari pengalaman ke belakang juga, kayak terlalu terburu-buru memperkenalkan, kemudian ternyata belum antara aku atau pas mantanku itu istilahnya memiliki pemikiran untuk masa depan, itu kan hanya buang-buang waktu gitu kan. Jadi aku harus bergumul dulu dengan diri sendiri, apakah sudah siap, kemudian juga bergumul dengan pacarku saat itu, yaitu Mamas gitu kan, apakah sudah benar-benar siap untuk sampai pada memperkenalkan dengan keluarga masing-masing. Itu jauh sebelum ada istilahnya kita mau nikah atau enggak ya. Ini masih ngomongin tentang komitmen dalam berpacaran dulu. Nah, setelah memperkenalkan, kemudian butuh waktu lagi untuk kayak mau nikah apa enggak gitu kan, apa nih cuma mau main-main atau enggak, kan itu kan mesti dibahas gitu, kita mesti realistis gitu loh. Jadi butuh waktu Pak. Jadi kayak kalau sampai sekarang tuh, sampai kemarin sebelum nikah dihitung-hitung juga mungkin bagi beberapa orang ini masih sebentar ya ini, tapi kami berdua membutuhkan waktu 3 tahun sampai pada akhirnya memutuskan untuk menikah gitu. Wow, seberapa penting menurut kamu restu orang tua itu ketika kita mau menjalani kehidupan pernikahan? Sangat penting dalam arti selain restu dari Tuhan tentunya ya, pasti orang tua
adalah perpanjangan tangan dari Tuhan. Bagaimana mereka mendidik kita menjadi seseorang, menjadi pribadi seperti saat ini adalah campur tangan Tuhan melalui orang tua. Sehingga aku berpikir gini, kalaupun mungkin banyak orang di luar sana yang bergumul dengan susahnya mendapatkan restu orang tua, bagi aku itu adalah ya itulah pergumulan kita gitu. Bagaimana itulah mungkin tes awal kita, bagaimana kita saling hand in hand, saling menopang untuk meyakinkan orang tua kita bahwa kita dan pasangan kita memang sudah Tuhan gariskan gitu kan, bahwa dia adalah pasangan kita adalah pasangan dia. Dan itu kalau dibilang bergumul dan butuh nangis-nangis mungkin bagi banyak orang di luar sana mungkin seperti itu, tapi ya restu orang tua itu adalah the most important thing sebelum kita benar-benar ke catatan sipil dan gereja gitu loh. Kayak apalagi ya ampun Pak, kalau ngomongin tentang masalah sungkeman lah ya, pas lagi tadi aja di kantor sempet ngeliat ulang kan videonya. Aduh gila, itu langsung kayak flashback dengan segala sesuatu yang sudah orang tua aku lakukan bagi aku gitu kan, apa yang sudah aku berikan bagi mereka, dan itu nggak sebanding. Jadi restu orang tua itu mesti banget. Kalau belum dapet, usahakan bagaimana dan saling menopang lah kita dengan pasangan kita untuk bisa mendapatkan restu itu. Dan itu memang bukan jalan yang mudah. Pada dasarnya kan istilah gini, orang tua mana sih yang akan dengan sangat 100% legowo melepaskan anaknya yang selama ini ada di bawahnya. Pasti akan ada kehilangan juga bagi mereka, dan itu mereka juga bergumul dengan hal itu gitu loh. Jadi aku pikir kayak ya itulah tes awal kita juga untuk bagaimana mendapatkan restu dari orang tua dan keluarga kita, seperti itu. Wow, setuju banget nih sahabat keluarga, ini satu hal yang baik ya, maksudnya restu orang tua itu penting, dan kita nggak boleh lupakan bahwa pasti bukan karena kebetulan Tuhan menempatkan kita di sebuah keluarga, punya orang tua yang seperti apa, dan kita nggak boleh lupa orang tua kita juga pasti sedih banget ketika harus melepas anaknya menikah ya, walaupun konteksnya menikah bahagia gitu kan ya, pasti orang tua bakal kepikiran nanti anak gue gimana ya hidup sama dia ya, di rumah dijadiin putri, di rumah dijadiin pangeran mungkin, nanti kalau nikah akankah mendapatkan kesenangan yang sama. Wah itu benar-benar banget. Jadi memang restu orang tua penting. Kalau ada di antara sahabat keluarga yang saat ini tengah bergumul dengan hal itu, justru jangan melarikan diri, tetapi justru berusaha bersama-sama. Tadi Alan bilang bergandengan tangan, sama-sama berjuang untuk itu semua. Dan boleh dong kasih tips-tips buat teman-teman yang mau memasuki kehidupan pernikahan. Apa aja sih sebetulnya yang harus disiapkan sebelum mengatakan yes I do gitu? Apa lagi? Aku bikin akronim. Oke, waduh, seru nih. 5 huruf. Okay. Jadi dengan kata nikah, N-I-K-A-H. Okay. Jadi yang N yang pertama, ini akan mencakup istilahnya kayak ngomongin persiapan spiritual, persiapan secara mental, termasuk juga persiapan secara finansial gitu kan. Nah, jadi yang pertama N, nano ya. Yaitu pertama adalah bagaimana kita nikmati waktu, nikmati momen kita sebagai seorang anak dari orang tua kita, sebagai kakak atau adik bagi saudara-saudara kita di rumah, dan sebagai sahabat gitu. Sehingga kelak ketika kita memutuskan untuk menikah, itu kan pasti nanti mulai ada batasan-batasan. Bukan berarti kita tidak bisa bertemu atau meluangkan waktu dengan keluarga ataupun sahabat-sahabat kita, bukan, tapi lebih kayak kita memiliki prioritas yang berbeda nantinya, seperti itu kan. Nah, jadi istilahnya sebelum kita ngomongin tentang siap untuk memasuki jenjang pernikahan, before we say we do, before you say I do gitu ya, siapkan dulu gitu. Nah, pertama jadi nikmati, karena gini Pak, selama apapun kita bersama dengan orang tua, kalau misalnya gini deh, jangankan istilahnya aku deh, kayak ngomongin dulu kan kayak selalu bareng sama orang tua, tiba-tiba pisah itu aja ngerasa kayak berapa banyak pun waktu yang kita luangkan bersama orang tua, sama kakak adik, itu pasti akan tetap kurang ketika kita mulai memiliki kehidupan sendiri dengan pasangan kita ataupun nanti anak-anak kita. Jadi nikmati dulu, jangan sampai nanti ada suatu penyesalan bahwa aduh nggak bisa begini, nggak bisa begitu dengan sahabat, nggak bisa ini itu segala macam. Nah, itu bakalan menjadi sumber konflik juga gitu loh. Jadi yang pertama nikmati dulu waktu sebagai anak atau kakak atau adik atau sahabat, supaya nggak ada penyesalan dengan waktu yang nggak bisa atau momen yang nggak bisa kita luangkan bareng dengan mereka. Kemudian yang kedua
I. I itu ikuti. Ikuti kata hati kita, tapi juga dengan membawa pertimbangan logika. Nah, ini nih dari Petra Yoneta, bobot bibit bebet. Nah, ini penting yang aku bilang tadi, logika. Jadi gini, kita boleh memiliki perasaan. Kalau ada orang yang bilang cinta itu buta, aku mau bilang, mungkin cinta buta, kita nggak bisa memilih pada siapa kita jatuh cinta, tapi kita bisa memilih apakah kita mau hidup dengan orang tersebut atau enggak. Makanya bobot bibit bebet itu penting, mengetahui latar belakang pasangan kita. Itu aku bilang dengan logika ya, artinya ya, logika dalam arti kita mengenal pasangan kita, bobot bibit bebetnya, gitu kan. Sehingga kita bisa memutuskan secara objektif, bukan cuma sekadar ayo gue suka sama dia bla 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 itu bla. Atau jangan juga kita menikah hanya karena berulang kali nih ngomongin tuntutan orang-orang di sekitar kita, umur lo udah segini, kalian pacaran udah lama. Nah, ini adalah yang menurut aku nggak logis gitu. Jadi kalau ngomongin tentang pernikahan, persiapan yang kedua, yaitu ikuti kata hati, tapi juga dengan membawa pertimbangan logika kita gitu loh. Tuhan kasih kita akal budi, jadi kita pakai akal budi kita untuk berpikir dengan bijak. Apakah pasangan tersebut adalah pasangan yang sepadan? Apakah pasangan tersebut dapat menopang kita? Atau jangan-jangan dengan pasangan tersebut kita akan tidak terbangun? Ya seperti itu. Jadi ikuti kata hati, tapi juga membawa pertimbangan logika. Menggunakan logika. Yes, yang ketiga, K. K itu komunikasikan. Setiap orang, tadi kita bahas ya, setiap orang pasti punya harapan, punya impian, tapi juga mungkin punya luka, punya tantangan, punya masa lalu. Nah, ketika sebelum kita mengatakan I do, coba kita udah siap belum sih mengkomunikasikan segala sesuatunya gitu loh. Ketika dalam pernikahan istilahnya nggak ada lagi kita mesti transparan, setransparan mungkin gitu. Bahkan dalam janji nikah kan ngomong misalnya kalau aku ya mengartikan gini, ada janji nikah yang pada momen mengatakan pada sehat ataupun sakit. Nah, sakit bayangkan itu adalah juga sakit istilahnya pada masa lalu kita yang pahit, ataupun pada luka-luka, pada kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang mungkin yang mesti kita komunikasikan gitu loh dengan pasangan kita. Nah, udah siap belum kita mengkomunikasikan hal itu? Kalau misalnya kita masih belum berani untuk transparan dengan calon pasangan hidup kita, maka berarti kita belum siap tuh gitu ya. Karena ngomongin itu kan harus saling menopang, saling membangun satu sama lainnya gitu. Terus yang keempat, sebelum yang keempat, aku setuju banget soal poin komunikasikan tadi. Karena memang pernikahan yang sehat itu adalah pernikahan yang kedua pasangan itu bukan hanya sekedar mengkomunikasikan harapan, bahkan ketakutan-ketakutan. Karena setiap orang itu kan pasti punya ketakutan ya, apalagi ketika mau memasuki kehidupan pernikahan, misalnya trauma-trauma masa lalu. Oke, I-nya apa? K. A. Bukan I. Iya ya, kenapa aku jadi ada I ya? I kan itu dua ya. Ya ampun. Iya. Oke, apa A-nya? Ya, yang A, yang keempat itu A adalah ngomongin tentang anggarkan. Anggarkan apa? Anggarkan pertama ngomongin rencana ya, kesiapan kita secara finansial. Aku cuma mau bilang gini, untuk setiap orang yang di luar sana yang pengen bikin pesta 1 hari kemudian habis itu stres, ya kan? Itu mesti anggarkan dengan baik. Dalam arti gini, finansial, kesiapan secara finansial. Mungkin uang bukan hal yang terpenting, tapi tanpa manajemen keuangan, tanpa pengaturan keuangan yang baik pun, itu bisa membawa suatu disaster, bisa membawa suatu bencana dalam hidup kita, termasuk dalam pernikahan gitu kan. Dalam persiapan pernikahannya. So, aku berpikir tentang anggarkan finansial itu artinya gini, kita make sure gitu loh bahwa kita tuh nikah bukan cuma untuk sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, tapi kan kayak for lifetime gitu kan. Sehingga kalau misalnya emang kita merasa diri kita belum mapan, belum sanggup untuk membiayai hidup bersama dengan pasangan atau membantu pasangan untuk menafkahi keluarga kita yang akan kita bangun, ya nanti dulu aja, nabung aja dulu. Yang lucu Pak, aku inget banget itu, aku punya keluarga ya. Kita punya WA, terus kita pernah ngebahas tentang ada pasangan yang akhirnya berusaha mencari pinjaman sana sini untuk pernikahan, dan menurut aku itu kayak
kalau sampai seperti itu kayaknya sangat ini ya, sangat sangat kasihan. Maksudnya dalam arti gini, berarti kan belum siap gitu. Sementara nanti kalau udah nikah, apakah setelah menikah apakah hanya akan sekadar membayar sana sini, gali lubang tutup lubang, atau seperti apa? Jadi ya udah, anggarkan dengan baik gitu. Misalnya kayak kalau kami berdua, pemasukan tiap bulan berapa istilahnya untuk kewajiban pribadi, misalnya ada yang harus bayar kartu kredit, ataupun misalnya bayar kontrakan, kos, atau apa. Setelah itu ada yang tabungan memang khusus kita untuk siapkan ke pernikahan. Persiapan pernikahan gitu. Bahkan sampai saat ini aja, akhirnya setelah menikah kami juga punya satu rekening khusus, kayak harus dipisahin gitu untuk rencana masa depan lagi. Apakah misalnya nanti kalau Tuhan kasih kesempatan untuk memiliki anak, berarti sudah ada anggaran sendiri seperti itu. Jadi anggarkan kesiapan finansial kita, juga anggarkan kesiapan finansial suami kita gitu, suami atau pasangan kita seperti itu, supaya bisa berlangsung seumur hidup gitu. Nah yang terakhir, H ini the last but not the least ya, bahkan ini mungkin fundamental, paling dasar dari seluruh persiapan, yaitu hadirkan dan libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, dalam setiap hubungan kita. Berbicara tentang ketakutan, banyak banget rasa takut yang mungkin akan kita alami gitu kan. Nah, dan rasa takut itu wajar karena kita manusia, dan itu emosi yang sangat universal. Setiap orang bisa merasa takut. Tapi kita juga punya Tuhan gitu loh. Dalam arti ketika kita mengalami suatu pergumulan, maka pergumulan atau tantangan tersebut terjadi bukan apa sih istilahnya, tidak mungkin melebihi dari kemampuan kita gitu. Jadi hadirkan Tuhan gitu, libatkan Tuhan dalam setiap hubungan kita, dalam setiap perencanaan kita. Tapi poinnya, kalau misalnya kita mau bilang bahwa gue mau nih berserah sama Tuhan, gue mau menghadirkan Tuhan, gue mau melibatkan Tuhan. Kalau sudah melibatkan Tuhan, ya harus percaya. Jangan begitu udah melibatkan Tuhan katanya, tapi habis itu masih ragu lagi. Tapi ntar gimana gini, ntar gimana gitu. Jadi ya itu Pak, 5 poin yang tadi: nikmati, kemudian ikuti kata hati, kemudian komunikasikan, kemudian anggarkan. Dan hadirkan dan libatkan Tuhan gitu. Wow, ini tips-tips yang saya percaya pasti bisa diterapkan oleh sahabat keluarga yang sedang mempersiapkan untuk pernikahan nih. Mungkin boleh nanti didiskusikan sama pacarnya masing-masing ya. Kira-kira dari 5 poin tadi mana yang sudah diterapkan. Karena based on pengalamannya Allen, 5 hal itu tuh penting banget untuk dimiliki sebelum memasuki masa pernikahan. Dapat jempol dari Opa underscore Jago. Apalagi itu dalam masa pandemi kayak gini Pak, tantangan kita berlipat ganda, bukan cuma sekadar finansial, bukan cuma sekadar persiapan, tapi ini tentang bagaimana kita memelihara kesetiaan dan rasa percaya kita kepada pasangan kita seperti itu, untuk bersama. Setuju banget. Dan perjalananmu masih panjang. Wah, baru 12 hari. Baru 12 hari, dan katanya masa-masa tahun-tahun awal ini, kalau Bu Krisna kan bilang bulan madu itu ya namanya juga bulan ya, berasanya paling cuma sebulan 2 bulan kalau kata Bu Krisna begitu ya. Jadi ke depan tuh tantangannya bakal makin banyak, butuh proses adaptasi yang panjang, tapi paling tidak 5 hal tadi sudah jadi pondasi yang cukup baik untuk bisa memulai kehidupan pernikahan ya, yang harapannya tentu pernikahannya dipenuhi dengan kebahagiaan. Oke, Len, boleh kasih kata-kata penutup untuk live kita di dalam kesempatan malam hari ini, khususnya buat sahabat keluarga yang sedang bergumul mempersiapkan pernikahan mungkin? Ya, pernikahan itu sebenarnya adalah momen atau seremoni, selebrasi antara kita dengan pasangan kita. Jadi harus kita nikmati banget, jadi harus kita hayati, kita pahami. Pernikahan itu akan menjadi momen sekali seumur hidup, sehingga jangan pernah kayak merasa bahwa ini cuma momenmu aja, jadi semua persiapannya harus berdasarkan keinginan kita aja. Tapi juga jangan terlalu banyak istilahnya mengalah, tapi sebenarnya dalam hati tuh mutung, ngerti gak sih? Kayak ya udah deh, tapi abis itu ngedumel di belakang gitu. Ya, jadi ini persiapan pernikahan, tapi bukan kayak sekadar apa ya istilahnya selebrasi yang cuma hura-hura, tapi ini ngomongin tentang seumur hidup. So obrolin, siapkan dengan baik, restu orang tua, it's the most important thing ya, selain tentunya restu dari Tuhan gitu. Jadi ya siapkan diri dan siapkan pasangan kita, jangan sampai kita menikah hanya karena tuntutan dari sekitar kita aja. Itu aja sih Pak.
Wow, setuju banget. Jadi sahabat keluarga penting banget mempersiapkan diri kita dulu ya sebelum mempersiapkan pasangan. Udah siapkan secara mental, udah siapkan secara emosional. Tadi nggak boleh lupa juga finansialnya penting banget. Terus keterbukaan keluarga kita bakal seperti apa, baru sama-sama coba lihat pasangan kita udah siap atau belum. Oke, sekali lagi terima kasih Alan, terima kasih sahabat keluarga. Sampai berjumpa. Dadah. Bye-bye.